Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan Anita di sini. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi ini seperti biasa, sebelum mulai masak, aku mau beres-beres dulu ya di dapur. Soalnya kalau dapur masih berantakan, rasanya mau masak juga jadi kurang nyaman ya, Bun. Nah, di sini sudah ada tumpukan cucian piring ya yang sudah aku cuci tadi pagi dan juga beberapa sendok dan ada toples juga. Ini mau kita susun dulu ya satu persatu supaya lebih gampang nanti ketika mulai masak ya, Bun. Nah, entah kenapa ya kalau lihat dapur mulai rapi itu rasanya hati juga ikut tenang ya, Bun. Walaupun pekerjaan rumah nggak benar-benar selesai, tapi kalau dikerjakan satu persatu insya Allah beres juga ya, Bun. Nah, alhamdulillah nih setelah dapurnya agak rapi, nanti kita mau lanjut ke urusan perut ya. Hari ini sebenarnya aku nggak masak banyak karena tadi sudah ada gulai ikan patin kacang panjang ya, Bun. Jadi hari ini aku cuma mau nambah satu lauk sederhana yang pastinya gampang dibuat tapi biasanya jadi favorit keluarga ya. Yaitu nanti aku mau bikin telur puyuh tempe cabai hijau. Nah, kalau di rumah teman-teman gimana? Ada nggak sih lauk sederhana yang kalau disajikan pasti langsung habis duluan? Nah, oke, pertama-tama di sini aku mau rebus telur puyuhnya ya, Bun. Di sini aku pakai telur puyuh karena anak-anak di rumah tuh suka banget ya. Karena bentuknya kecil-kecil jadi mereka lebih semangat makannya ya, Bun. Ini adalah telur puyuh yang kubeli kemarin dari pasar ya, Bun. Setengah papan ini harganya kurang lebih 17.000 ya. Dan isiannya kurang lebih berapa butir ya ini. Aku mau pakai secukupnya aja karena ini hanya untuk tambahan lauk. Karena tadi aku sudah masak gulai ikan patin juga ya. Jadi untuk tambahannya kita pakai secukupnya telur puyuh ya. Nah, lanjut di sini setelah kita cuci telur puyuhnya, lanjut kita rebus kurang lebih 10 menit ya, Bun. Nah, kalau bunda-bunda masak apa nih hari ini di rumah? Kalau aku pribadi biasanya lebih suka masak yang gampang-gampang seperti ini ya, dan yang simple tentunya. Nah, di bagian sini sudah masak ya, tadi aku gulai ikan patin dicampur dengan kacang panjang dan juga tahu. Cuma tadi pagi aku nggak sempat ngonten karena buru-buru masak, dan inilah penampakannya ya, Bun. Ikan patin ini adalah favoritnya anak-anak ya, jadi memang sekarang tuh yang dimasak adalah favoritnya anak-anak, biar mereka tuh makannya jadi lahap, Bun. Nah, ini kita tutup lagi, sekarang kita masuk ke tempe ya, sambil menunggu telur puyuhnya matang. Tempe ini memang penyelamat banget ya, Bun, buat ibu rumah tangga. Karena selain murah, gampang dicari dan bisa diolah jadi macam-macam masakan ya. Kadang aku juga kalau lagi bingung mau masak apa, lihat ada tempe di kulkas, rasanya langsung lega ya. Karena pasti ada aja ide masakan yang bisa dibuat. Nah, lanjut di sini aku mau potong-potong tempenya dulu, sesuai selera aja ya, Bun. Nggak perlu yang terlalu besar, biar nanti pas dimasak lebih mudah tercampur dengan bumbunya. Nah, oke, Bu, setelah kita potong tempenya, di sini aku juga punya menu tambahan yaitu adalah si ikan asin ya. Jadi udah kebayang ya, Bun, rasanya nanti tuh pasti enak banget ya perpaduan antara tempe goreng dicampur dengan telur puyuh dan ada tambahan ikan asinnya pasti makin jadi menggugah selera ya, Bun. Nah, aku nggak tahu nama ikan asinnya apa. Kemarin aku beli ini di pasar. Kelihatannya cantik dan juga renyah kalau digoreng kering ya. Jadi hari ini langsung aja mau kita eksekusi ya, Bun. Nah, ini kita pakai secukupnya aja ya, karena sudah banyak ya nanti ada tambahannya seperti tempe dan juga telur puyuh. Jadi ini kita gunakan ikan asin secukupnya aja ya. Ini kita cuci bersih dulu sebelum digoreng ya, Bun, karena biasanya masih ada kotoran menempel atau debu-debu kecil ya. Jadi kita memang harus benar-benar jeli dan teliti sebelum memasak ikan asin ini ya, Bun. Nah, setelah semua bahannya kita siapkan, sekarang saatnya kita kupas telur puyuh yang tadi ya, Bun. Karena ini telur puyuhnya sudah matang, sudah kita rebus kurang lebih 10 menit. Ini kita rendam dulu di air yang dingin ya, supaya nanti lebih gampang ketika mengupas telurnya. Nah, sekarang itu waktunya bagian yang butuh kesabaran sedikit ya, Bun. Karena mengupas telur puyuh itu kecil-kecil nih ya, tapi memang lucu ya, Bun. Tapi kalau ngupasnya banyak lumayan juga ya. Nah, biasanya aku kalau lagi proses mengupas telur puyuh, aku sambil mikir ya menu besok mau dimasak apa lagi nih. Kadang ibu-ibu pasti paham ya, baru selesai masak hari ini sudah mulai kepikiran besok mau masak apa ya, Bun. Nah, di sini aku sambil mengupas telur puyuh, aku sambil panasin minyak goreng ya, Bun. Jadi nanti di perjalanan mengupas, perjalanan gak tuh?
Jadi saat nanti ngupas telur puyuh, kalau minyaknya sudah panas, langsung aja kita goreng untuk si tempenya ya. Jadi kerjaan tuh sekali selesai gitu Bun, dalam satu waktu, nggak nunggu-nunggu salah satu selesai dulu ya. Jadi kalau bisa sekalian, kenapa harus nunggu satu-satu? Ini minyak gorengnya sudah panas ya Bun, langsung aja kita masukin tempenya. Ini kita goreng sampai bagian luarnya itu kering dan di dalamnya masih lembut ya. Nah sekarang kita lanjut lagi untuk mengupas telur puyuhnya ya Bun. Alhamdulillah satu persatu telur puyuhnya sudah selesai dikupas ya. Tempenya juga nanti sudah mulai matang dan nanti tinggal kita angkat dan kita tiriskan ya Bun. Untuk tempenya sudah mulai matang ya Bun, sudah berwarna kuning kecoklatan. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya. Dan lanjut kita goreng sisa tempe yang tadi. Nah kalau bunda-bunda di rumah lagi masak apa nih? Nah ada yang ngalamin juga nggak sih Bun? Kadang mereka tuh belum lapar, tapi kalau begitu cium aroma masakan langsung muncul tuh lapernya. Nah sekarang kita lanjut untuk goreng si telur puyuhnya. Kita goreng sebentar aja sampai berkulit supaya nanti bumbu baladonya bisa lengket ya Bun. Setelah menggoreng telur puyuh ini, terakhir nanti kita goreng si ikan asinnya. Kita goreng sampai benar-benar matang dan sampai benar-benar crispy ya Bun. Masakan rumahan itu memang nggak perlu ribet ya. Yang penting bumbunya pas dan keluarga itu suka. Nah Bun, setelah semua selesai kita goreng, mulai dari tempe goreng, telur puyuh goreng, dan sekarang terakhir ada si ikan asin ini. Dan ini juga sudah mulai matang ya. Sekarang saatnya kita goreng untuk si bumbu baladonya ya Bun. Hari ini aku pakai bumbu lado hijau yang kita blender. Mestinya sih kalau diulek lebih enak ya rasanya. Cuma nggak apa-apa, kita pakai blender aja supaya lebih cepet dan kerjanya lebih praktis ya. Ini kita goreng sampai benar-benar matang. Nanti tinggal kita bumbuin dengan garam, penyedap, dan juga sedikit kaldu jamur ya Bun. Ini aromanya sudah semriwing kemana-mana ya Bun. Aroma bumbunya itu memang bikin lapar ya. Masakan rumahan itu memang gak perlu ribet ya Bun. Yang penting bumbunya pas dan keluarga juga suka. Apalagi menu seperti ini ya, cara bikinnya gampang dan rasanya tuh enak ya Bun. Nah setelah bumbunya matang, nanti kita masukin telur puyuh yang sudah kita masak tadi ya. Nanti kita aduk pelan-pelan. Oh ya Bun, sebelum dimasukin atau dicampurin semuanya, aku tunggu dulu ya ini sampai bumbunya tuh dingin. Supaya nanti ikan asinnya itu tidak ikut layu ya. Jadi kalau bumbunya dingin, nanti baru kita campurkan semua bahannya ya. Seperti tempe goreng, telur puyuh, dan juga ikan asinnya ya Bun. Supaya nanti renyah ikan asin itu bisa bertahan sedikit lama ya. Ini tuh bagian favoritnya ya Bu, saat semua bahan mulai tercampur dengan bumbu cabai hijau, aromanya tuh bener-bener menggoda loh. Tempenya terlihat cantik, telur puyuhnya juga terlihat terbalut bumbu ya Bun, kelihatannya sederhana, tapi biasanya lauk seperti ini justru paling cepat habis loh. Alhamdulillah ya Bun, masakan kita hari ini sudah selesai. Ada gulai ikan patin dicampur tahu dan juga kacang panjang. Dan juga ada sambal tempe, telur puyuh, dan juga ikan asin ya Bun. Ini tuh perpaduan yang sangat sempurna ya. Nah oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengikuti videonya dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.